Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Oke, mudah-mudahan abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran tematik kita hari ini. Nah, untuk hari ini kita masuk ke tema yang baru, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, abang kakak, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi. Nah, abang kakak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Yang keempat, setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Yang kelima, setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Yang ketujuh, setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi pejuang bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, abang kakak ya, sebelum pandemi ini terjadi, nah kita biasanya selalu melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di sekolah ya. Nah, pada tanggal 17 ya kemarin, nah itu merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya abang kakak. Nah, berikut ini adalah teks proklamasi, dengarkan ya, misalkan bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itulah teks proklamasi ya yang biasa selalu dibacakan saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ya abang kakak. Nah, marilah kita baca teks berikut ini mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus
Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, Bang Kakak, itu adalah sejarah singkat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia di mana teks proklamasi itu dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan konsep teks proklamasi itu ditulis tangan oleh Soekarno yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik, ya. Nah, namun yang menandatangani itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, tapi atas nama bangsa Indonesia, ya Abang Kakak. Nah, Abang Kakak untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut, nah kita bisa menggunakan ya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang dikenal dengan adik Simba, ya, aspek ya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu disingkat dengan adik Simba. Nah, jadi dari teks tersebut kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya ya yang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, pertama kita menggunakan aspek apa. Nah, ini contohnya ya dengan pertanyaan apa yang dibahas dalam bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan. Nah, jawabnya yaitu ya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi apa itu? Untuk menanyakan suatu peristiwa ya. Nah, atau keadaan. Nah, kemudian kita lanjut ya kepada yang mengapa ya, aspek mengapa. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu diadakan proklamasi kemerdekaan? Nah, jawabannya itu ya dari kata mengapa tadi. Pertanyaan tersebut ya, adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, kemudian kita lanjut ke aspek siapa. Nah, siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, kita bisa ketahui ya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Presiden Soekarno. Nah, kemudian kita lanjut aspek bagaimana. Bagaimana proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, bagaimana itu untuk menanyakan proses ya ataupun cara. Nah, jadi bagaimana proses proklamasi kemerdekaan, yaitu acara dimulai pada pukul 10 pada 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pembacaan proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, itulah proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lanjut ke aspek kapan. Nah, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Nah, kapan
Ini kan untuk menanyakan waktu ya atau jadi, kapan dilaksanakan? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10. Nah, kemudian di mana? Nah, kita bisa bertanya, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta ya. Jadi, dengan aspek adik Simba tersebut, kita bisa mengetahui isi dari sebuah teks bacaan ya. Jadi, kita menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana ya. Nah, makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Jadi, yang pertama itu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Nah, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini ya secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Nah, kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Nah, dengan pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Nah, kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Nah, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Kemudian yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu merupakan ya puncak dari perjuangan bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia sudah merdeka ya, terbebas dari penjajahan bangsa asing ya, bangsa-bangsa Eropa sampai dengan bangsa Jepang ya, Bang Kakak. Oke, bisa dipahami ya Bang Kakak ya. Nah, berikut ini ya teks proklamasi mengenai tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Nah, berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, berikutnya ini adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau
ya lebih dikenal dengan Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, berikutnya ini adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, berikut ini adalah Laksamana Tadasi Maeda. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Nah, berikutnya ini adalah Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Nah, beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini berikutnya adalah Ibu Fatmawati. Nah, Fatmawati yang bernama asli Fatima lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Nah, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, berikutnya ini adalah Sayuti Melik. Siapakah Sayuti Melik? Nah, teks proklamasi kemerdekaan itu diketik oleh Sayuti Melik. Jadi Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, itulah tadi ya beberapa tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hidup berbangsa dan bertanah air jika kita hidup rukun, itu indah ya jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Jadi seperti pelangi ya Bang Kakak, walaupun berbeda-beda warnanya ya, tapi itu menjadi indah ya. Jadi begitu juga kita, walaupun kita berbeda-beda, apabila kita hidup rukun maka akan tercipta negara yang aman, damai, dan sentosa ya. Nah, berikut ini ada teks bacaan ya mengenai perbedaan yang menguatkan. Nah, Abang Kakak silakan baca ya, Miss beri waktunya, dibuka bukunya di tema 2-nya, subtema 1, pembelajaran 1-nya ya.
Nah, oke, sudah siap. Nah, Bang Kakak, jadi di teks bacaan tersebut ya diceritakan bahwasanya di Kampung Cempaka itu ya hiduplah 5 orang ya sahabat. Jadi meskipun mereka berbeda asal daerahnya ya kemudian budayanya, namun mereka hidup rukun. Jadi di situ ada Asna ya dari Sunda, kemudian ada Utami dari Banyuwangi, Tony yang etnis Tionghoa, kemudian Wande dari Tengger, dan Marta ya yang anak seorang pendeta yang dulunya tinggal di Solo. Nah, namun meskipun mereka berbeda suku, namun mereka tetap bisa hidup rukun ya, saling menghargai satu sama lain. Nah, Abang Kakak, jadi perbedaan itu tidak menghalangi persatuan ya. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal ya. Yang penting kita saling menghargai dan saling menghormati ya satu dengan yang lainnya ya. Oke, nah ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hujarat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi Abang Kakak ya, Allah menciptakan ya manusia itu seorang laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku ya, berbangsa-bangsa agar kita itu saling mengenal ya Abang Kakak. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini mengenai tari lego-lego, yaitu tari adat Alor yang bermakna persatuan. Jadi tari lego-lego ini merupakan tari daerah dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ya, yang maknanya itu adalah tentang persatuan. Nah, tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Ya, jadi pola lantai yang digunakan yaitu pola lingkaran atau melengkung ya. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirip pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi
bertugas membagikan sirip pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi besar agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, jadi tarian ini bermakna tari tentang persatuan ya. Jadi ini untuk menyambut tamu ya. Nah, itu diajak menari, mereka membentuk sebuah lingkaran, kemudian dengan gerakan kaki yang sama mereka mengitari pohon tersebut ya. Nah, kita akan pelajari mengenai pola lantai. Nah, seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, berikut ini ada beberapa pola lantai. Nah, yang pertama yaitu pola lantai vertikal atau lurus ya. Nah, tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya ya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Jadi kalau pola vertikal itu bisa lurus dari depan ke belakang atau dia mendatar ya, horizontal seperti ini. Ini yang dia dari depan ke belakang, sedangkan ini yang lurus ya, samping atau vertikal. Nah, contohnya itu adalah tari Yaspan dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Cengkedan dari Bali. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Nah, penari ini berbaris membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Nah, ini contohnya adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan ya. Kemudian yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung. Nah, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Nah, pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, contohnya tari Mak Badong dari Sulawesi, dari Toraja ya, Sulawesi Selatan. Kemudian tari Randai dari Sumatera Barat ya. Nah, itulah pola lantai. Jadi ada 3 pola lantai: vertikal atau lurus, kemudian diagonal, yang ketiga itu pola lantai garis melengkung atau membentuk lingkaran ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke habitat makhluk hidup. Nah, habitat adalah tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, tahukah kamu bunga teratai? Nah, tahu ya Bang Kakak ya, bunga teratai ya. Nah, tanaman ini tumbuh di air. Nah, agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Ya, jadi di kolam ya, di Taman Uma, nah itu banyak ya tanaman teratai ya Bang Kakak ya. Nah, daun teratai bundar dan lebar, fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Nah, rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hidrofit. Nah, hidrofit ini adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, contohnya itu adalah tumbuhan kangkung
dan teratai ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah higrofit. Nah, higrofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, ini contohnya adalah tumbuhan pakis. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah xeropit. Xeropit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, contoh tanamannya itu ya, contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan lidah buaya. Nah, itulah jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya ya, tempat tinggalnya. Nah, abang kakak, itulah materi kita hari ini ya. Nah, untuk latihan abang kakak hari ini yaitu menghafalkan teks proklamasi. Kemudian abang kakak buat ya video menghafal teks proklamasi dan dikirim melalui WA Miss Carmila ya abang kakak. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.